Haleluya, salam damai sejahtera dan selamat pagi. Dan kita bangga dan kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, kita dipelihara sama Tuhan sampai Jumat pagi ini tanggal 4 Juli 2025. Kita bangga dan kita berterima kasih semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa hidup sehat bernafas sampai saat ini, itu karena pemeliharaan Tuhan, karena perlindungan Tuhan, karena segala-galanya datang dari Tuhan, karena Yesus cinta kita semua. Oleh karena itu mari, kalau Yesus sangat cinta, mari kita meresponi cintanya Yesus. Katakan, saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Amin, haleluya. Saya senang lagu ini karena saya cinta Tuhan Yesus. Kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini, 2 Tawarik pasal 22 ayat 1 sampai 6. Di mana Raja Asia begitu jahat, padahal papanya sahabat baik, saudara. Raja saja baik, tapi punya anak-anak jahat, melakukan jahat karena ada nasihat dari mamanya, tua-tuanya, ayahnya, semua tidak baik. Itu mari kita jangan ikutin manusia yang jahat, ikuti firman Tuhan. Katakan, saya cinta Tuhan Yesus. Kalau orang cinta Tuhan, taat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan, supaya hidup kita berkenan sama Tuhan. Saya cinta Tuhan Yesus, amin, haleluya. Yesus juru selamatku, amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku, amin, haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Bapakku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat, saya cinta Tuhan Yesus Kristus, Dialah Juru Selamatku, amin, haleluya. Dalam surat 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Saya cinta Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu mulia. Yesus, saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga, amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan hatiku, pikiran dan mulutku. Pagi ini kami mau baca firman-Mu ya Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku, hidupku diperbarui oleh firman dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kami pagi ini mau baca firman Tuhan. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta, disayang, diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita mencinta Tuhan. Karena dalam 1 Korintus 8 ayat 3 dikatakan, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Tuhan. Mau masuk surga harus kenal dengan pemilik surga, Bapak Ibu. Bagaimana saudara masuk surga kalau tidak dikenal oleh Tuhan? Salah satu syaratnya kalau dikenal sama Tuhan Yesus, yaitu mencintai Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, tahap berikutnya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Pelaku firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan supaya kita makin mengerti dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita lanjutin lagi. Kita membaca 2 Tawari pasal 22. Amin. 2 Tawari pasal 22 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia, anaknya yang bungsu, menjadi raja, menggantikan dia karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat kapal keman bersama orang-orang Arab. Demikian Ahazia anak Yoram, raja Yehuda, menjadi raja. Yoram anak raja Ahazia, saudara ya. Yosafat ya, kalau kita lihat di Bapak Ibu sudah baca berikutnya ya, ini kok jahat sekali ya. Yosafat baik ya, tapi Yoram jahat. Sekarang anaknya juga ini ya, anaknya ini jahat juga nih Ahazia. Coba kita baca berikutnya ya. Ada yang kedua, Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Cuma setahun, saudara. Ya, beda dengan ya papa mama itu ya Raja Yosafat ya, Daud ya, jauh sekali nih. Ini cuma setahun, saudara. Kenapa? Ayat ketiga, ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Nah, ini penting ya. Jarang sekali kalau ibu itu nasihatin jahat anak-anaknya. Maka penting di sini ibu-ibu, bapak-bapak, supaya bisa menasihatin anaknya hidup takut akan Tuhan. Berulang-ulang harus diajarin firman Tuhan ya. Seperti di dalam kitab Ulangan pasal 6 ya, harus kita sebagai orang tua menjadi contoh teladan yang baik bagi anak-anaknya. Orang tua harus jadi berkat ya. Harus ajarin anaknya hidup takut kepada Tuhan. Dididik, diajarnya dengan benar. Saya mau baca Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7, saudara, demikian firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun dalam waktu-waktu. Atur untuk berkomunikasi dengan anak-anak supaya anaknya takut akan Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Jangan seperti mamanya Raja Asia ini, lihat ini. Ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat ya. Jahat mamanya, papa jahat, anak jadi jahat. Jahat itu perbuatan iblis ya. Terus ayat keempat, yang melakukan apa yang jadi mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab, sebab sesudah ayahnya mati mereka menjadi penasihat-penasihatnya yang mencelakakan. Ya, penasihat-penasihat mencelakakan. Kita tidak boleh punya hati jahat mencelakakan orang, apalagi anak-anak. Harus dididik oleh firman Tuhan. Ayat yang terakhir, kemudian pulanglah ia ke Yesil untuk diobati oleh karena lukanya yang didapatinya di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram. Dan Ahazia anak Yoram, Raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab Yesil karena dia sakit. Papanya mati karena dia sakit, saudara. Hidupnya jahat. Ya, firman Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal yang pertama, harus kita berhenti, jangan berbuat jahat. Saya mau baca ayat 16, Yesaya 1 sampai 16. Basuhkanlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Ini firman Tuhan, berhenti, jangan punya hati jahat, jangan punya perbuatan-perbuatan jahat ya. Setiap orang Kristen yang menyebut nama Tuhan harus berhenti berbuat jahat. Tertulis di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 19, saya mau baca. 2 Timotius pasal 2 ayat 19 dikatakan demikian. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah ia meninggalkan kejahatan. Mari stop berbuat jahat.
berbuat baik. Saat ini banyak provokator, banyak orang Kristen, banyak pendeta, banyak orang yang tidak bertobat, hidup di dalam kejahatan dosa. Pantesan dalam kitab Wahyu, wajar kau Tuhan marah datang hukuman. Seperti yang tadi malam kita baca Wahyu pasal 11. Mari kita takut sama Tuhan. Nanti kita lanjutkan lagi kitab Wahyu. Hukuman murka Allah. Ada 7 sangkakala, 7 meterai. Nanti ada 7 cawan murka Allah. Dan karena firman Tuhan semuanya akan terjadi. Tidak akan ditunda lagi. Hukuman murka Allah akan terjadi buat umat manusia yang jahat. Orang fasik yang tidak takut akan Tuhan. Mari melalui firman-firman selalu kita dengar. Kita mau bertobat. Kita mau hidup di dalam firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 2 dikatakan, umur kita sudah sisa. Biar sepanjang umur kita yang sudah yang masih sisa. Makin kita menjauhi dari waktu kita lahir. Seperti saya, sedangkan umur saya 69 mau masukin 70 tahun. Saya makin jauh dari awal. Makin mendekati titik akhir. Tapi saya katakan, saya merindu untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus. Karena hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Seperti firman Tuhan mengajar kita, jangan berbuat jahat, berbuatlah baik, berbuatlah di dalam cinta kasih. Tuhan mau pakai setiap Bapak Ibu bersama saya menjadi alat untuk kebenaran firman Tuhan, menjadi kaki-kaki Dia, menjadi saksi, menjadi pelita, menjadi garam, berdampak bagi dunia ini, supaya dunia bisa melihat bahwa kita ada Tuhan Yesus. Hidup kita menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Buktikan bahwa saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, amin, haleluya. Yesus juru selamatku. Jadilah pelaku firman Tuhan dengan setia melakukan firman Tuhan. Saya cinta Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita beraktivitas hari Jumat 4 Juni 2025, mari kita mau berjaga dan berdoa. Stop berbuat jahat. Jangan punya hati jahat, pikiran jahat, perilaku jahat. Masuk neraka, saudara. Ya, tapi kita mau masuk di dalam kerajaan surga. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Amin. Immanuel, puji Tuhan.